Shalom, good morning semuanya. Welcome to the house. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan satu pengumuman tentang Christmas. Christmas kita kali ini akan diadakan tanggal 12 Desember 2021 jam 5 sore. Akan dilayani oleh Pastor Indra Puspa dan dilayani dengan tim praise and worship-nya dari Semarang. Untuk jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan Natal untuk support, bisa langsung transfer ke rekening yang tertera. Thank you. Oke, kita mau siapkan hati kita dan kita mau memuji Tuhan. Kita percaya hadiratnya ada dimanapun kita. Tuhan, kami mau berikan hati kami untuk Kau Yesus. Amen. Saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita mau nyanyikan pujian ini bersama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku takkan berhenti. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti. Praise you, Lord. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Hey, oh, bas memuji Tuhan. Hey, thank you Jesus. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Praise the Lord. Thank you Jesus. Yes. Thank you Tuhan. Kami memberikan hati kami Tuhan, untuk Kau jamah ya Bapa, lebih lagi Tuhan. Thank you Jesus. We worship you Lord. We worship you Lord. Kasih-Mu sungguh sempurna Tuhan. Thank you Lord. Tuhan
Petrus 5 ayat 6. Yang berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru, hari yang indah Tuhan. Berkat-Mu tercurah di atas kami tanpa henti-hentinya Bapa. Ya Tuhan, ajar kami untuk merendahkan diri kami setiap hari di bawah naungan-Mu, di bawah perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Agar kami senantiasa bisa mencari Tuhan keinginan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk kekuatan dan penghiburan bagi keluarga besar Bapak almarhum Haryanto Acep Tuhan, yang baru kemarin ditinggalkan Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, waktu-Mu adalah yang terbaik Tuhan. Engkau telah merencanakan sedemikian rupa seindah-indahnya Tuhan Yesus, yang kami percayakan hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau yang berikan kekuatan, Engkau yang berikan ketabahan, Engkau yang berikan kesabaran Tuhan untuk keluarga besar Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudari kami yang akan dioperasi miom Tuhan tanggal 7 Desember. Kami percaya Tuhan kesembuhan yang dari Engkau Tuhan. Engkau yang pakai Tuhan rumah sakit, dokter, tenaga medis, alat-alat yang dipakai Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang pakai semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, juga Engkau yang berikan damai sejahtera, sukacita kepada saudari kami Tuhan Yesus, agar dia lebih menyerahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Kesembuhan ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kesembuhan jemaat-jemaat kami yang sedang mengalami sakit penyakit Tuhan. Apapun itu Tuhan Yesus, kami percaya bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan. Mukjizat-Mu masih terjadi Tuhan sampai detik ini Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk rakyat yang tinggal di sekitar Gunung Semeru yang kemarin meletus Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berikan mereka hikmat, Engkau yang berikan mereka kebijaksanaan Tuhan, apa yang mereka harus lakukan. Engkau yang berikan mereka perlindungan Tuhan Yesus. Kami percaya apapun itu Tuhan, debu-debu Tuhan Yesus enggak akan merusak paru-paru mereka Tuhan. Keselamatan Tuhan Yesus hanya dari Engkau Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan Natal kami Tuhan tanggal 12 Desember. Kami percaya semua yang tidak sempurna Engkau yang sempurnakan Tuhan. Kami percaya kami mau melakukan yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan, hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk memasuki bulan akhir di tahun 2021 Tuhan. Waktu yang tidak terasa begitu cepatnya Tuhan Yesus, dan kami yakin Tuhan tahun depan berkat-Mu berlimpah-limpah untuk kami. Kesembuhan-Mu ada untuk kami. Harapan kami besar nyata di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami mengucap syukur juga untuk sidang skripsi yang berjalan dengan lancar. Kami juga mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan, dan pemeliharaan dari Tuhan. Kami percaya jika kami memegang tangan-Mu Tuhan Yesus, siapakah lawan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesetiaan-Mu, untuk rahmat-Mu, untuk berkat-Mu Tuhan atas hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan.
bahwa hari ini menjadi hari yang luar biasa. Yuk sama-sama kita angkat Alkitab kita, iman percaya kita sama-sama kita deklarasikan. Kita baca sama-sama. Saudara siap semua? Thank you Jesus. Katakan bahwa inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah dan bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciple. Amin semua. Sekali lagi welcome untuk jemaat yang dikasihi Tuhan ke To The Lighthouse. Thank you untuk tim musik yang telah melayani. Dan hari ini menjadi hari yang luar biasa. Amin. Oke, sama-sama kita tahu bahwa ini adalah menjadi minggu pertama di bulan Desember, di mana kita akan mengakhiri tahun ini, tahun 2021 dengan sangat cepat. Dan yuk sama-sama kita mengakhiri dengan baik. Yuk kita baca di 2 Petrus 3 ayat 13 dan 14. Dikatakan bahwa tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dan dalam perdamaian dengan Dia. Mari sama-sama kita berdoa buat seluruh jemaat yang onsite maupun yang online. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur untuk pewahyuan, untuk penyertaan, untuk peneguhan-peneguhan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kau adalah Allah yang begitu dahsyat, Allah yang begitu besar. Karena Engkau sendiri adalah Allah yang hidup, Allah yang bertahta di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, ketika kami datang Tuhan menghampiri Engkau, kami mengucap syukur kalau kami semua bisa melayani Engkau. Dan kami bisa masuk lebih dahsyat lagi Tuhan bersama dengan Engkau. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Kau yang berikan kami selalu kekuatan dan peneguhan di dalam kehidupan kami setiap jemaat-Mu. Baik yang online maupun yang onsite. Karena kami percaya kami butuh Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Di mana kami saat ini sedang keluar daripada pandemik, daripada COVID. Walaupun kami juga tahu, kami mendengar banyak berita-berita di mana ada ancaman varian baru. Bahwa kami Tuhan untuk terus teguh dan tidak goyah, tapi hanya terus mencari wajah-Mu. Kami mengucap syukur sekali lagi buat semuanya, buat gereja-Mu secara khusus. Dia setiap daripada kami, bahwa kami Tuhan untuk mencari Engkau. Karena itu yang terpenting, memiliki deep relationship dengan Engkau. Itu menjadi hal yang utama, bahwa kami akan hal itu Tuhan. Di tengah pandemik ini, bahwa kami lebih dalam lagi. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, hari ini di minggu pertama di bulan Desember, saya ingin beri judul tema saya yaitu Living. Kita tahu bahwa di dalam look forward ini, kita dipenuhi dengan cara pandang bagaimana kita mensikapi kehidupan kita. Tapi yang penting sekali bahwa hari ini saya ingin mengingatkan bahwa dunia selalu melihat setiap hal yang terjadi karena masa lalu dan masa depan. Ada masa lalu yang menjadi hal yang membuat orang belajar katanya. Sehingga mensikapi untuk kita bagaimana kita menghidupi kehidupan kita saat ini. Dan kemudian juga untuk kita berharap kepada masa depan. Right? Itulah dunia ajarkan, analogika dan logika. Tapi hari ini saya ingin mengucapkan bahwa penting sekali untuk kita tidak hanya fokus kepada masa depan. Saya tahu kita ingin look forward ke depan, pengen yang baik, pengen yang luar biasa. Tapi ternyata kalau saya pelajari Alkitab, ketika Musa bertanya kepada Tuhan, siapakah engkau? Tuhan berkata, I am who I am. Aku adalah aku, bahasa Indonesianya. Tapi kata I am adalah is a present time. Bukan aku Allah yang dahulu atau aku adalah Allah yang di masa depan. Aku adalah Allah yang sekarang. Sehingga kalau saya berkata bahwa I am who I am atau ehye eser ehye adalah sebuah konotasi yang penting sekali untuk kita mensikapi kehidupan kita saat ini. Saat ini kehidupan apa yang kita lakukan sangat penting.
Kita bisa berpikir tentang masa depan. Tapi itu belum terjadi teman-teman. Kehidupan kita saat ini adalah yang terpenting. So how we live our life saat ini, it more matters. Bagaimana kita menghidupi kehidupan kita saat ini lebih penting. Ada sebuah kisah di tahun 2018, Aldi namanya. Dia dari Minahasa. Dia seorang pekerja yang bekerja di rakit rompong gitu ya. Dan ternyata satu hari, dan ini sebenarnya untuk ketiga kalinya, rakitnya hanyut. Sebenarnya rakit-rakit itu diikat kepada rakit-rakit yang lain. Tapi karena mungkin ada ombak, ada air yang membuat bergesekan, talinya putus. Aldi hanyut bersama dengan rakitnya ini, dengan berbentuk seperti rumah kecil gitu ya. Dia hanyut. Dan di dalam rakitnya ini ada makanan yang cukup. 1 minggu dia bisa survive, ada beras, ada kompor dan semuanya untuk dia bisa masak. Tapi ternyata lebih dari 1 minggu dia terhanyut di tengah lautan yang gak ada siapapun. Kemudian di rakit ini yang hanyut kurang lebih selama 49 hari sampai akhirnya ditemukan oleh perahu kapal batu bara yang mengangkut batu bara. Dan ketika ditanya, Aldi apa yang kau lakukan selama 49 hari? Dia bilang, Aldi bercerita di minggu pertama dia mulai enjoy everything, dia masih berharap. Tapi kemudian ketika makanan sudah mulai habis, dia mulai sedikit desperate. Tapi kemudian dia juga tahu dia harus bersemangat, dia mulai mancing. Dia mancing, dia orang percaya, dia nyanyi puji-pujian. Tapi tetap saudara dia sendirian. Di saat sendirian itu dia bilang ada waktu-waktunya dia merasa dia juga kepengen mengakhiri kehidupannya. Tapi kemudian dia ingat lagi bahwa dia sudah membaca kitab Matius, Yohanes. Ada juga dari kitab Kejadian yang mengingatkan dia, ada Mazmur. Dan yang mengingatkan dia salah satu ayat yang mengena ke dia adalah ketika Matius 6 ayat 9, yaitu apa? Doa Bapa kami. Satu hal yang sangat menarik bahwa hari ini saya diingatkan kisah daripada Aldi ini, kita harus mengerti bahwa kalau kita relate dengan 2 Petrus 3 tadi, kita berharap akan ada dunia baru, langit baru. Tapi kalau kita baca di 2 Petrus 3 tadi, saudara-saudara kasih Tuhan, dikatakan bahwa kita harus berusaha. Nah makanya saat ini bukan bicara soal masa depan yang akan terjadi, tapi saat ini menjadi lebih penting. Ada amin? Yang di rumah, yang online bisa katakan amin, kita chat. Katakan bahwa kita harus terus berusaha. Dari kisah Aldi tadi, poin yang pertama yang saya ingin bagikan adalah kita harus aware of the situation. Kita harus sadar akan situasi yang terjadi. Kembali di ayat 14 tadi saya ingin mengingatkan kata berusaha. Saya menggaris bawahi, saya merah-merahin kata berusaha itu. Berusaha untuk apa saudara? Tidak bercacat dan tidak bernoda. Tidak bercacat dan tidak bernoda. Saat ini teman-teman yang dikasihi Tuhan, bukan kemarin. Hal yang terjadi kemarin, kebaikan, kebagusan, berkat atau apapun, it passed already. Tapi saat ini, inilah yang penting. Teman-teman yang kasih Tuhan, saya percaya bahwa kita semua di sini telah menerima Tuhan, right? Kita percaya, gampang, nggak sulit. Tapi saat ini posisi kita di mana menjadi hal yang penting, menjadi tantangan buat kita semua untuk tidak bernoda dan tidak bercacat. Kita harus aware situasi yang terjadi saat ini. Setiap daripada kita berbeda. Ada yang lagi mungkin oke-oke saja, ada yang punya problem, ada hal-hal yang terjadi. Saya percaya bahwa setiap daripada kita harus aware of the situation. Saya diingatkan cerita daripada Samson. Saudara tahu Samson di dalam Alkitab? Dia percaya bahwa dia dipilih oleh Tuhan, he's a chosen by God. Dari lahirnya pun dia salah satu orang yang diberitakan oleh malaikat bahwa dia akan hadir.
Dan saya percaya kenapa? Karena Tuhan punya special purpose untuk Samson. Samson dedicate untuk menolong orang-orang Israel. Terjadi di Hakim-Hakim 13. Dan saya percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada Samson. Tapi ada satu syaratnya, ternyata Samson ini gak kebal juga terhadap apa? Pisau cukur. Right? Ada pisau cukur yang bisa melemahkan dia. Dan Samson tahu akan kelemahan itu. Tapi yang salah satu lagi kelemahan yang sebenarnya Samson tidak sadari adalah ketika dia memiliki kelemahan dengan wanita. Pada awalnya Samson bisa seolah-olah bermain dengan baik. Tapi ternyata Samson tidak aware dengan situasi yang dia hadapi. Ketika dia bermain dengan wanita-wanita itu, Samson mulai mengabaikan suara-suara, tanda-tanda yang Tuhan berikan. Artinya seperti Aldi tadi, Samson mulai sedikit bergeser. Aldi ditemukan 1.200 miles dari tempatnya dia. Jauh banget saudara. Dia diselamatkan oleh kapal, dibawa sampai ke Jepang. Satu hal yang sangat menarik. Dan saya percaya bahwa dalam kehidupan kita ini, jangan sampai kita sibuk seperti Samson, merasa kita bisa, dan kemudian kita mulai melakukan negosiasi demi negosiasi. Samson bernegosiasi, dia ingin bermain dengan wanita-wanita itu, dia tahu kelemahannya dia bernegosiasi dan merasa dia bisa overcome akan hal itu. Poin yang kedua yang ingin saya bagikan adalah bagaimana kita harus listen carefully. Saya ingatkan banget, saya percaya bahwa di sini banyak pasangan-pasangan yang memiliki anak-anak. Kita kepengen anak-anak kita bisa nurut, baik, setuju? Pastinya anak-anak kita ingin memiliki masa depan yang baik juga. Sehingga bagaimana kita sebagai orang tua kita mendidik mereka. Kita memperingatkan, gak baik lo ini gak bagus. Betul? Itu yang kita lakukan sebagai orang tua. Tapi ada kalanya ketika kita ngomongin sama anak-anak kita, saya memiliki 3 anak, biar yang paling besar pun kadang-kadang kalau diomongin cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri saudara. Right? Ada kalanya begitu, dia mendengar tapi tidak mendengarkan. Saya berharap bahwa kita harus bisa mendengarkan. Mendengarkan apa? Yang pertama adalah mendengarkan melalui firman Tuhan. Di 2 Timotius 3 berkata bahwa all scripture is God's breath. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk membenarkan, untuk mentrain di dalam kebenaran. Sehingga akhirnya membuat kita ditambah-tambahkan semuanya supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. All the good works. King James Version katakan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa all scripture is God's breath. Saya sangat suka bahasa Inggris dikatakan bahwa all scripture is God's breath. Bukan hanya ilham tapi nafasnya Tuhan. Saya berharap kita semua menghargai nafas kita. Setuju? Right? Sehingga ketika nafasnya Tuhan pun menjadi hal yang luar biasa. Kalau kita lihat di Ibrani 4 ayat 12 katakan bahwa firman Tuhan itu adalah kehidupan dan aktif, kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2. Yang akan bisa membuka semuanya. Saya percaya bahwa hanya melalui Alkitab kebenaran bisa diceritakan. That's it. Hanya melalui Alkitab yang bisa menyatakan tentang kekuatan Tuhan dan isi hatinya Tuhan. Jadi kalau saudara pengen nanya, bagaimana sih pengen tahu isi hatinya Tuhan? Seberapa daripada kita membaca dan mendengarkan firman. Cuman itu. Kalau kita pengen dekat dengan Tuhan, pengen punya deep relationship dengan Tuhan. How far you read, how far you listen. Bukan hanya hearing,
tapi listen. Saya tahu bahwa hari-hari ini jempol kita ini berkuasa lebih besar. Kenapa jempol? Ini dengan jempol kita bisa ganti aplikasi dengan gampang. Apa yang kita mau dengar, apa yang kita mau lihat. Berkuasa saudara jempol saudara ini. Dan hari ini kita percaya bahwa kita belajar yuk di akhir 2021 ini. Yuk listen to God more. Yang kedua adalah true conviction. Ada peneguhan-peneguhan yang Tuhan kasih. Saya diberi kesempatan untuk menginterview seorang kapten dari Batik Air. Saudara mungkin pernah ikutin ibadah online kita beberapa waktu yang lalu. Kapten Mavela namanya. Kapten Mavela ini seorang pilot. Saat itu dia ingin keluar dari Palu. Dan saat itu dia membawa penumpang dengan Batik Air. Dan saat itu ketika dia diinterview, dia adalah pesawat terakhir yang take off dari Palu dan kemudian Palu dihantam oleh gempa, runway terbelah dan kemudian ada tsunami yang terjadi. Dan saat itu ketika Kapten Mavela ditanya apa yang sebenarnya terjadi, karena ternyata Kapten Mavela ini mempercepat take off-nya 2 menit, hanya 2 menit. Yang seharusnya dia take off tapi dia percepat take off-nya. Kenapa? Karena ketika tanya, saya mendapatkan conviction dari Holy Spirit untuk go now. Sehingga dia bilang sama co-pilotnya, ayo sekarang cepat segera masukin semua orang, masukin bagasi secepat mungkin. Dan saat itu dia izin sama tower, boleh nggak dia take off lebih cepat, dan tower bilang yes you can, dan langsung dia bilang dia tarik itu pesawat untuk secepat-cepatnya dia take off dari Palu. Dan ketika dia naik ke atas dia bisa melihat bahwa kok ada sesuatu yang terjadi, dia kontak lagi tower, sudah tidak ada suaranya. Saya percaya bahwa ada conviction yang Tuhan bisa kasih. Yohanes 16 ayat 7 berkata bahwa Holy Spirit, Roh Kudus is our advocate, our counselor. Hari-hari ini saya percaya bahwa kita perlu peka lebih lagi dengan Holy Spirit. Holy Spirit itu bukan terjadi 2000 tahun yang lalu di loteng. No, it's happening to us. Setiap waktu, sehari-hari ini. Dan saya percaya dengan adanya Holy Spirit sebagai pembantu yang akan memberikan advocate, memberikan saran-saran, memberikan counselor kepada kita. Sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan conviction. Yang ketiga, nah ini saudara, true community. Saya mengucap syukur bahwa teman-teman semua di sini, kita semua kenal namanya iCare. Kita juga tahu bahwa di dalam iCare ini kita bisa aktif, bisa saling mendukung. Yuk join iCare. Dengan iCare ini kita ada saling bertumbuh. Kita tahu juga bahwa kita bisa bertumbuh dengan adanya mentor-mentor. Ada pastoral yang ada. Dan saya percaya bahwa banyak daripada kita di dalam dunia, dalam sekuler berkata bahwa kalau untuk sesuatu perlu dapat counseling. Ada yang mungkin pajak, ada yang bisnis, ada yang melakukan acara demi acara. Tapi kadang-kadang kalau untuk rohani merasa rohani kan pribadi sendiri aja, nggak perlu dengan orang-orang. Tapi Tuhan berkata bahwa dengan adanya satu kerumunan, orang bersama dengan satu tujuan, ada satu hal yang berbeda. Amsal 11 ayat 14 katakan bahwa in multitude of counsel there is wisdom. Saya percaya ketika berkumpul sebuah kelompok yang baik, yang sehat, akan ada wisdom yang baik, ada hikmat yang baik yang terjadi. Kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, bicara soal community itu bukan bicara soal gereja saja. Buat teman-teman di sini sudah memiliki pasangan. Pasangan saudara yang saudara miliki is a community from God. Kenapa saudara? Karena Tuhan sangat mencintai satu kesatuan. Ada agreement yang terjadi. Kenapa? Makanya ketika orang menikah datang ke altarnya Tuhan, berdua sepakat di depan hamba Tuhan sebagai saksi dan juga di depan semua seluruh jemaat. Karena di situ ada satu agreement, ada satu persetujuan yang diberikan. Yesus sendiri pun mengirimkan murid-muridnya dua-dua. 2 murid, 2 utus. Dan saya percaya bahwa kita dari semua di sini hargai pasangan saudara yang saudara miliki. Karena dengan pasangan yang saudara miliki itu, saudara bisa bertumbuh. Saudara mendapatkan feedback demi feedback. Saudara mendapatkan
dapatkan dukungan demi dukungan. So again, saya mau ulas, kita harus aware our situation. Kita juga harus memiliki kuping yang peka, bukan hanya mendengar tapi mendengarkan. Dan kalau kita bahas lagi di 2 Petrus 3 ayat 15 berikutnya, dikatakan bahwa anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, yang telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Saya garis bawahi kata kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Keselamatan itu sebuah kesempatan. Yes, it is free. It is given untuk kita semua untuk bisa beroleh. Tapi kalau kita bicara soal kesempatan ini berarti sebenarnya ada yang menyia-nyiakan. Ada yang menganggap remeh. Ada yang mengabaikan. Ada yang entar sok, besok aja. Di tema living ini, bagaimana kita menghidupi kehidupan kita sekarang, it more important than tomorrow. Hari besok bisa terjadi kalau ada hari ini. Dan saya percaya bahwa kita mesti mengerti hari ini, di mana posisi kita. My last point, kita harus mau lemparkan jangkar kita. Launch your anchor. Di mana posisi? Di mana di posisi kita? Apa kita mau terombang-ambing terus ke sana, ke kiri, ikut yang rame sana, ikut yang rame sini, yang penting happy saja. Ini saatnya kita harus launch our anchor. Ada di depan gereja kita gambar anchor. Kita harus mau menabuhkan posisi kita. Where we stand. Kita harus memang dipilih, kita harus memilih. Right? Kita dipilih tapi itu juga harus memilih, saudara yang dikasih. Menutup saya ingin memberikan satu gambaran. Siapa di sini nggak senang kalau ke restoran ataupun pagi-pagi ke hotel breakfast ada buffet? Seneng banget, apalagi kalau buffetnya enak-enak, betul. Bisa milih sana, milih sini, makan yang ini, ujung sana dan semua. Dalam buffet ini diberikan keleluasaan untuk memilih, betul. Sebanyak-banyaknya silahkan. Tapi ternyata untuk kita dalam kehidupan kita untuk memilih yang kita suka, nyata ada feedbacknya juga. Ada feedbacknya lagi ke kita bahwa berarti artinya kita hanya memilih yang kita mau. Kalau yang gak enak kita gak mau, betul? Masa kalau kita ke buffet yang gak enak kita ambil, yang gak mau bisa dimakan kita ambil? Enggak, pasti yang enak yang kita mau ambil. Nah kalau kehidupan kita kayak buffet begini, berarti artinya yang kita mau dengar, yang kita mau lakukan, itu kalau yang enak. Yang gak sesuai dengan kita gak mau lakukan. Kalau prinsip buffet ini kita terapkan dalam kehidupan kita akan di-draw sedikit demi sedikit menjauh dari Tuhan. Karena kadang-kadang Tuhan mensituasikan sebuah situasi yang kadang-kadang gak enak untuk kita lakuin. Ada situasi-situasi yang mungkin kok kayak begini terjadi dalam kehidupan kita. 2 malam yang lalu jam 10 malam saya berdoa begitu keras ketika hujan begitu besar menimpa Cirebon. Saya melihat dengan mata saya sendiri itu angin muter, saudara. Suaranya begitu keras. Saya berdoa kenapa? Saya berdoa supaya rumah saya gak kebawa angin. Karena di depan saya itu angin muter. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Apakah kita memilih akan hal itu? Tidak. Situasi yang mungkin gak enak. Ketika mungkin kita ditimpa oleh sakit. Keluarga kita ada yang sakit. Usaha kita mungkin kurang baik. Banyak hal yang terjadi. Tantangan yang ada. Sehingga akhirnya seperti buffet tadi. Banyak hal yang mungkin kita gak mau, kita gak kendaki terjadi di deliver ke saudara. Lalu apa ya yang harus kita lakukan? Kita percaya bahwa kita harus dikuatkan. Kita harus aware. Kita harus mengerti bahwa memang kita kadang-kadang gak bisa memilih.
2 Timotius 4 ayat 3 katakan bahwa there's a time the people will come up with sound of doctrine yang begitu baik, begitu bagus. Ada ajaran-ajaran yang diberikan yang kayaknya enak nih, kumpul-kumpul dengan yang begini. Tapi ternyata kadang-kadang itu bisa draw a bit. Makanya kenapa di hari-hari terakhir ini kita harus aware, yuk fokus sama Alkitab. 2 Petrus 3 ini katakan bahwa yuk fokus sama Alkitab. Hari Tuhan itu akan datang. Langit baru, bumi baru akan ada buat kita semua. Tapi kita harus kuat untuk menghidupi kehidupan kita ini dengan kebenaran-kebenaran yang kita miliki. Ada amin? Thank you Jesus. Sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan menutup dan juga kita akan masuk ke perjamuan kudus. Saya tahu hari ini minggu pertama di bulan Desember saya mengundang para pemain yang melayani untuk siap-siap untuk kita bisa masuk ke perjamuan kudus. Dan sama-sama buat jemaat yang terkasih, take the moment. Saya percaya mungkin ini menjadi minggu pertama di bulan Desember, tapi sekaligus menjadi bulan yang terakhir di 2021. Sehingga buat kita semua di tempat ini, di tahun 2021 ini menjadi mungkin yang terakhir untuk kita mengambil perjamuan kudus secara corporate, secara bersama-sama. Di bulan depan kita akan masuk ke tahun yang baru, kita akan mengambil perjamuan kudus lagi yang baru. Tapi di hari ini yuk sama-sama kita renungkan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa kita sama-sama ada di sini karena kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan kita begitu dahsyat. Dia sempurna, saudara. Kita jauh dari sempurna, tapi kalau kita mau melekat sama Dia, kita akan disempurnakan. Lagi roti dan anggur ini sebentar saya akan doakan dan akan dibagikan. Saudara semua bisa berdoa, menyiapkan hati sama-sama untuk akan hal ini.
sudah mendapatkan roti dan anggur dan semua bisa dibuka? Ada yang butuh bantuan, ada 2 yang dibukanya ya. Saya percaya ada firman Tuhan yang diberikan dan saudara semua menerima ini. Saudara mungkin bisa ingat-ingat. Firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan buat kita semua. Saya percaya bisa gimana kita belajar dari firman Tuhan. Dan hari ini kita percaya bahwa firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita semua. Amin. Bulan Desember ini apa yang saudara dapatkan? Saya dapatkan satu firman yang luar biasa, dikatakan bahwa Matius 8 ayat 13. Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Kita percaya tahun ini begitu dahsyat. Dan tahun depan begitu baik. Begitu luar biasa. Tapi tahun depan terjadi kalau kita menghidupi kehidupan kita hari ini dengan baik. Terus berusaha untuk tidak bernoda dan tidak bercacat. Amin. Itulah perjalanan iman kita. Sehingga hari besok apa yang kita percayai akan terjadi dengan baik. Right? Yuk sama-sama kita berdoa, saudara semua mungkin bangkit berdiri. Thank you Jesus. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur bahwa hari ini kami semua bisa mengadakan perjamuan kudus. Satu peringatan apa yang telah kau lakukan pada waktu sebelumnya dan ketika engkau sebelum kau menyerahkan dirimu di dalam kayu salib untuk menebus kami semua. Kami mengucap syukur bahwa hari ini kami bisa datang di bawah hadirat-Mu dengan ada roti yang ada di tangan kami. Saat itu kami ingat engkau duduk bersama dengan para murid-murid-Mu. Dan kau sendiri berkata bahwa aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Dan saat itu ketika Yesus mengambil roti dan memecahkannya. Karena roti ini adalah satu, maka kita pun satu bersama dengan Dia. Sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapatkan bagian di dalam roti yang satu ini. Bapa, kau satukan kami dalam gereja-Mu ini. Kau berikan kami misi, kau berikan kami visi. Kuatkan kami, teguhkan kami di dalam segala hal. Di dalam segala hikmat yang kami miliki. Biarlah kami terus menjadi satu di pada hadapan-Mu. Di waktu-waktu ini kami terus mau berusaha untuk melakukan kehidupan kami ini. Sehingga kami tidak bernoda dan tidak bercacat Tuhan. Sehingga ketika waktunya datang, bumi yang baru, langit yang baru yang kau janjikan, kami selalu siap. Terima kasih Tuhan buat roti yang ada di tangan kami ini yang kami angkat. Sebentar kami akan mengambil roti ini. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengambil roti ini. Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Lalu Yesus mengambil cawan. Dan kemudian dia berkata, ambillah ini dan bagilah di antara kamu. Jadikanlah cawan ini sebagai peringatan. Dan ucapan syukur sebagai sebuah persekutuan dengan Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami hari ini bisa mengangkat cawan di hadapan-Mu. Bersama-sama dengan jemaat yang terkasih. Kami mengucap syukur bahwa hari ini ada satu perjanjian yang baru yang selalu kau berikan di dalam kehidupan kami dan kau teguhkan hari ini melalui anggur ini. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan. Dan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Mari minumlah, jemaat yang dikasihi Tuhan. Daripada kita mengucap syukur, mari kita ucapkan syukur kita, baik yang di rumah maupun yang saat ini ada di sini bersama dengan kita semua onsite. Mari kita buka hati kita mengucap syukur bahwa begitu dahsyat, begitu luar biasanya Tuhan ada dalam kehidupan kita yang tidak pernah berhenti.
Kami mengucap syukur kalau hari ini kembali kami bisa melakukan perjamuan kudus. Kuasa darah-Mu begitu dahsyat, begitu luar biasa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu selama 2021 dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan hari ini kami masuk ke bulan Desember. Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dan kami rindu Tuhan, lebih lagi ajar kami untuk terus kuat dan berusaha untuk menghidupi kehidupan kami setiap hari. Di waktu-waktu yang saat ini bukan masalah masa lalu, bukan masalah masa depan, tapi saat ini. Ajar kami Tuhan untuk terus berpegang teguh hanya kepada firman-Mu. Ajar Tuhan kami terus membuka telinga kami. Dan terlebih lagi ajar kami Tuhan untuk berani untuk menaruh jangkar kami di mana Engkau tetapkan kami. Sehingga kami tidak pernah terombang-ambing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita mengakhiri ibadah hari ini. Apabila Engkau mendengarkan perintah Tuhan Allah-Mu yang disampaikan hari ini, kiranya segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Engkau akan diberkati di dalam kota, diberkati di dalam ladang-ladangmu, engkau diberkati buah kandunganmu, diberkati setiap hasil yang kau kerjakan. Dan kami percaya bahwa pembendaraan yang di langit akan dilimpahkan, akan dibukakan. Engkau akan diberkati ketika engkau masuk dan ketika engkau keluar dari rumahmu. Dan Tuhan akan yang membiarkan setiap musuh-musuhmu yang mencoba melawan engkau, berperang melawan engkau, terpukul kalah dengan sendirinya. Dan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dan engkau akan terus naik dan bukan turun. Sehingga kasih dan anugerah, damai sejahtera akan bersama dengan kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. Happy Sunday, God bless you. So see you next week dengan ibadah celebration Natal pukul 5 sore. God bless you.